Setelah Roman membunuh Vento dan pasukan Seven Knight Order Kekaisaran Kronos yang membuat tubuh mereka tercompang-camping dengan hanya sekali serangan, hal tersebut membuat Count Pablo mulai merasa panik, sehingga dia pun memerintahkan Birgit untuk menyerang Roman dengan menggunakan magic ofensifnya. Tetapi, Birgit berkata, jika dia melakukan perintah tersebut, serangannya bisa berdampak kepada rekan-rekannya yang berada di sekitar Roman Dimitri. Namun karena akal sehatnya sudah tak bisa dikendalikan karena dampak dari ketakutan terhadap Roman Dimitri, Count Pablo berkata kalau hal tersebut tidak ada masalah kalau harus mengorbankan pasukannya tersebut, karena, kalau situasinya terus berlanjut seperti itu, Count Pablo berkata kalau Roman mungkin bisa memusnahkan semua pasukan mereka. Dan karena hal tersebut, daripada mereka mati sia-sia di hadapan Roman Dimitri, dia lebih baik mengorbankan mereka untuk kejayaan Kekaisaran Kronos. Dan akhirnya, Birgit pun mematuhi perintah dari Count Pablo tersebut, dan memberikan instruksi kepada para rekannya yang lain untuk merafalkan mantra Aqua Ball untuk menyerang Roman Dimitri. Setelah mereka sudah merafalkan mantra Aqua Ball yang dipimpin oleh Birgit, serangan tersebut pun langsung diarahkan kepada Roman Dimitri, sehingga para pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di sekitarnya yang melihat serangan tersebut pun merasa terkejut. Namun, mereka yang sudah ditakdirkan untuk mati pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menerima takdir mereka. Meski serangan kuat yang dikeluarkan oleh Birgit dan rekannya yang lain berdampak sangat besar terhadap area di sekitar Roman Dimitri, hal tersebut masih tidak berpengaruh terhadap Roman Dimitri. Dan di sisi Roman, dia yang keluar dari kepulan asap yang diakibatkan oleh serangan Birgit itu, dia langsung bergerak cepat ke hadapannya. Namun Birgit yang menyadari hal itu, dia langsung menggunakan skill memoris serta hold agar bisa menghentikan Roman Dimitri. Namun, dikarenakan skill tersebut tidak berpengaruh terhadap Roman Dimitri, Birgit pun merasa terkejut, dan di sisi Roman, dia yang sedang bergerak cepat ke hadapannya, tanpa ragu langsung melancarkan serangannya, dan belum terlepas dari itu, Roman langsung menggunakan teknik Lightning Strike terhadap Birgit yang sudah ia serang, sehingga dia pun langsung lenyap seperti debu yang tertiup angin. Setelah Roman melenyapkan Birgit dan pasukan magic yang lainnya, Roman pun berjalan menghampiri Count Pablo yang terlihat seorang diri, dan setelah menghunuskan pedangnya yang berlumuran darah, Count Pablo yang terjatuh karena ketakutan yang amat sangat terhadap Roman Dimitri, dia pun lalu berkata kepada Roman, kenapa Roman berbuat sejauh itu dan berani melawan kekuatan Kekaisaran Kronos? Karena, Count Pablo beranggapan kalau keluarga Dimitri sudah pasti akan kalah dalam perang melawan Kekaisaran Kronos, meski dia tidak mengerti kenapa Roman seakan-akan sedang menjemput ajalnya sendiri. Terlepas dari itu, Count Pablo berkata, kalau pasukan Laskal hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kekuatan Kekaisaran Kronos, karena sekeras apapun Roman melawan Kekaisaran Kronos, Count Pablo berkata kalau Roman takkan bisa bertahan dari perang habis-habisan melawan Kekaisaran Kronos, dan setelah mengatakan fakta tersebut, Count Pablo berkata kepada Roman, kalau Roman akan mendapatkan harga yang adil atas perbuatannya tersebut. Time skip ke masa lalu. Setelah kematian Mad Demon, Baek Jong Hyuk berkelana sendirian ke Provinsi Hanam. Di Pegunungan Song, di mana kuil Shaolin, kepala dari Nine Great Family berada, kemunculan tiba-tiba Heavenly Demon mengobrak-abrik keberadaan semua Shaolin. Begitu tanah suci ortodoks martial world diselimuti darah. Satu-satunya orang yang berdiri di atas gunung mayat tidak lain adalah Baek Jong Hyuk. Di waktu tersebut, tetua Shaolin yang terlihat sekarat bertanya kepada Baek Jong Hyuk, kenapa dia melakukan penyerangan itu. Dan Baek Jong Hyuk, dengan dinginnya, dia berkata kalau salah satu dari pengikutnya telah mati. Karena hal itu, Baek Jong Hyuk berkata, bahkan kalau tetua Shaolin tersebut adalah puncak dari Nine Great Family, dia tidak peduli dan akan menghabisinya karena telah menyentuh orang-orangnya. Kembali ke pertempuran Roman Dimitri.
Setelah mendengar ocehan dari Kaun Pablo, Roman langsung mencengkram kepala Kaun Pablo dan mengangkatnya. Kemudian, Roman memberikan alasannya, kenapa dia memutuskan untuk memulai peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Itu karena Kekaisaran Kronos sudah berani menginjakkan kakinya di tanah Dimitri dan mengancam penduduknya. Sehingga, Kaun Pablo yang mendengar itu pun terkejut, karena apa yang dilakukan oleh Roman dalam penyerangan tersebut dikarenakan hal yang begitu sepele. Kemudian, Kaun Pablo pun berkata, kalau tindakan Roman sungguh lucu sekali, karena apa yang dilakukan dan keputusan yang ia ambil sungguh kekanak-kanakan, dan karena ulahnya itu, Kaun Pablo berkata kalau penduduk Dimitri akan mati karena apa yang telah Roman putuskan. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu, dia pun tersenyum, kemudian memperbesar api yang ia buat dengan menggunakan inti api yang ada di dalam tubuhnya untuk membakar dan melenyapkan mereka semua. Sehingga, para pasukan Laskal yang masih selamat pun mulai berlarian karena api tersebut. Dan di sisi Roman, sambil mencengkram Kaun Pablo, dia berkata, mau Kaun Pablo selamat dari api yang ia buat atau melaporkan apa yang terjadi di Laskal kepada Kekaisaran Kronos dan mati. Roman berkata kalau dia tidak peduli sama sekali, dan sambil menatapnya dengan sangat tajamnya, Roman berkata kepada Kaun Pablo untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk hidupnya itu. Setelah beberapa waktu berlalu, di dalam kobaran api yang sangat besar itu, terlihat Kaun Pablo yang tergeletak tak bernyawa sambil memegang artefak panggilan sihir, yang diketahui, sebelum kematiannya menjemput, dia berhasil memberikan informasi di Laskal kepada pihak Kekaisaran Kronos, dan hal itu pun langsung diberitahukan kepada Marques Memphis dengan bawahannya itu menyampaikan, kalau pasukan Laskal sudah disapu bersih oleh Roman Dimitri, sehingga Marques Memphis yang mendengar itu pun terkejut, dan langsung memerintahkannya untuk sesegera mungkin memberikan bantuan ke Laskal dan mengkonfirmasi situasi di tempat tersebut. Setelah beberapa saat dari laporan tersebut, Marques Memphis pun menemui kaisar dari Kekaisaran Kronos dan menyampaikan informasi yang ia dapatkan. Kalau seperti laporan yang ia ketahui, Marques Memphis berkata kalau kekalahan pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di daerah Laskal memang benar adanya. Karena setelah dikonfirmasi, wilayah Laskal sudah tinggal debu saja selagi mereka sedang mengatur pengepungan untuk menaklukkan wilayah kerajaan Dimitri. Dan dengan kejadian tersebut, Marques Memphis berkata kalau dia tidak menyangka, 10.000 pasukan yang terdapat di wilayah Laskal bisa dikalahkan semudah itu oleh Roman Dimitri, sehingga dia yang merasa malu kepada kaisarnya itu pun meminta maaf atas kekalahan yang mereka alami. Namun di balik kekalahannya itu, Marques Memphis berkata kepada Kaisar Kronos, kalau dia merasa Roman seperti sedang memberikan dia pesan, dengan berani melakukan serangan pendahuluan terhadap Laskal, seakan-akan Roman menyangkal Kekaisaran Kronos yang menyatakan dirinya sebagai penguasa benua. Karena, semenjak kedatangannya tersebut, sejarah atas ketidakkekalahan Kekaisaran Kronos telah ternodai. Dan dengan situasi yang sedang mereka alami, Kaisar Kronos pun bertanya tentang keberadaan mistik, dan tak berselang lama, pemimpin mistik itu pun datang dari kegelapan bayangan dan berkata kepada Kaisar Kronos, kalau nampaknya, mereka atau yang dia maksud adalah ksatria wanita yang misterius di beberapa waktu lalu. Dia berkata kalau ksatria wanita tersebut sedang mengamati pergerakan mereka dengan sangat jeli, dan ada kemungkinan ksatria wanita itu datang di wilayah Dimitri. Pemimpin mistik itu beranggapan kalau itu adalah sebuah peringatan agar mereka tidak melupakan keberadaan mereka. Namun terlepas dari itu, Kaisar Kronos itu berkata kalau itu bekerja dengan sangat mulus, karena dengan situasinya tersebut, mereka bisa mengambil kesempatan itu untuk menyapu mereka secara bersamaan, dan dengan ultimatum dari perintah Kaisar Kronos untuk menghancurkan mereka bersamaan.
Kaisar Kronos pun memberikan perintah ke semua pasukannya untuk menaklukkan semua kerajaan yang berada di benua Salamander agar mereka jatuh ke dalam kuasa Kekaisaran Kronos, dengan dimulainya dari wilayah kerajaan Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.